Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Abdul Rashid. Saya mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Saya di sini akan memberi penjelasan tentang apa itu i'rab dan bagaimana cara mengi'rab. Ya, kita pengertian i'rab. Al-i'rabu wa taghyiru awakhiril kalimi lakhtilafil awamilid dakhili alaiha lafdan au taqdiran. Jadi i'rab adalah perubahan akhir kalimat karena perbedaan amil yang memasukinya baik secara lafaz maupun perkiraan. Jadi intinya i'rab itu membahas tentang perubahan akhir kata. Dan seperti yang kita ketahui dari pengertian di atas bahwa perubahan akhir kata itu disebabkan oleh adanya amil yang memasukinya. I'rab dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada rofa atau marfu, yang kedua ada nasab atau mansub, yang ketiga ada jar atau majrur, yang keempat ada jazm atau majzum. Selanjutnya marfu atau rofa. Marfu atau rofa disebabkan oleh 7 hal, yaitu yang pertama mubtada, yang kedua khobar, yang ketiga fa'il, yang keempat naibul fa'il, yang kelima isim kana dan akhwatuha, yang keenam khobaruka inna wa akhwatuha, yang ketujuh tawabi'u lil marfu. Mungkin kalau 6 hal ini sudah bisa dimengerti, akan tetapi ada satu, yaitu tawabi'u lil marfu. Ya, tawabi'u lil marfu ini biasanya seperti misalkan ada wa yang menyambungkan, misalkan ada maktabun wa kitabun. Nah, jadi itu tawabi namanya ya. Selanjutnya alamat rofa itu ada 3, yaitu nasab, alif, dan wawu. Akan tetapi alamat asli atau alamat pada umumnya rofa itu adalah dhammah. Karena rata-rata kalau rofa itu pasti dhammah rata-rata. Akan tetapi ada beberapa hal juga atau beberapa keadaan yang biasanya menyebabkan rofa ini jadi alamatnya alif atau wawu. Dimana saja itu? Ya, kalau di dhammah biasanya itu di isim mufrad, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Kalau di alif biasanya terdapat di musanna, kalimat atau kata musanna. Kalau wawu biasanya di jamak mudzakkar salim atau asmaul khamsah. Ya, baik. Selanjutnya, nah, rofa yang tadi itu kan tentang semua yang saya jelaskan itu tentang isim. Maksudnya tadi itu rofanya untuk isim, dan rofa ini termasuk i'rab yang berlaku di isim dan juga fi'il. Nah, apa yang menyebabkan rofanya? Yaitu al-fi'lul mudhari'u alladzi lam yasbaqatu adawatu nasbi au jasmi, atau artinya al-fi'lul mudhari' yang belum didahului atau tidak didahului oleh alat-alat nasab atau alat-alat jazm. Dan alamatnya di rofa yang di fi'il ini ada 2, yaitu nun dan dhammah. Ya, dhammah, ada dhammah karena saya bilang tadi alamat umum atau alamat asli dari rofa itu adalah dhammah. Dan di mana saja dan keadaan apa yang menyebabkan itu menjadi nun? Ya, di sini. Ya, kalau alamat yang menjadikannya dia nun yaitu ketika dia af'alul khamsah.
Dan kalau di dhammah yaitu fi'lul mudhari alladzi lam yattasil akhiruhu syai'un, fi'lul mudhari yang tidak tersambung apapun di akhirnya. Ya, misalkan kan ada biasanya ya ya'rifuhu, ya itu kan ada sambungannya di akhir, jadi itu tidak termasuk dhammah ya. Berikutnya contoh dan cara mengi'rab. Contoh yang pertama ya, ini Muhammadun tholibun ya. Muhammadun itu kan mubtada, dan mubtada itu seperti yang kita ketahui tadi bahwa mubtada itu rofa atau marfu, dan alamatnya apa? Alamatnya adalah dhammah. Jadi cara mengi'rabnya begini, Muhammadun mubtadaun wa mubtada'u marfu'un wa alamatuhu dhammah. Seperti itu cara mengi'rabnya ya. Selanjutnya masih dari kalimat yang sama, yaitu tholibunnya. Tholibun ini memiliki kedudukan, apa kedudukannya? Ya, khobar ini kedudukannya dari tholibun. Dan seperti kita ketahui, khobar itu juga termasuk dalam marfu. Dan alamatnya apa? Alamatnya dhammah ya, alamatnya. Jadi cara mengi'rabnya sama seperti tadi, yaitu tholibun khobarun wa khobaru marfu'un wa alamatuhu dhammah. Contoh selanjutnya, Ahmadu yanamu, atau bisa dibalik jadi isim kalimat isminya, yaitu yanamu Ahmadu. Nah, di sini kan Ahmadu itu kedudukannya menjadi fa'il, dan seperti yang kita ketahui tadi bahwa fa'il itu marfu atau rofa, dan alamatnya apa? Dilihat dari sini alamatnya adalah dhammah. Jadi Ahmadu fa'ilun wa fa'ilu marfu'un wa alamatuhu dhammah. Jadi seperti itu cara mengi'rabnya ya, mudah sekali. Selanjutnya yang yanamu ini kan fi'lul mudhari yang tidak tersambung apapun pada akhirnya, karena ini ya yanamu, udah ini saja, kan ini sudah termasuk fi'il mudhari'nya ya, cuma ini saja dan tidak tersambung apa-apa. Jadi ini fi'il mudhari' alladzi lam yattasil syai'in akhirihi kan termasuk dalam marfu, dan alamatnya kita lihat dhammah. Jadi cara mengi'rabnya yanamu fi'lul mudhari', tidak usah dibaca alladzi lam yattasil karena sudah ini fi'il mudhari' saja sudah mewakili. Jadi yanamu fi'lul mudhari' wa fi'lul mudhari'u marfu wa alamatuhu dhammah. Seperti itu. Contoh selanjutnya ya, biar lebih paham. Ini al-fata najihun. Al-fata ini kedudukannya adalah mubtada karena ini jumlah isminya. Ya, mubtada. Tapi kenapa kok ini alamatnya itu tidak tidak dhammah dan tidak ada yang termasuk dari tadi, tidak termasuk dari alamat-alamat dhammahnya isim, rafa'nya isim. Kenapa? Ya, kita lihat dulu. Ini al-fata ini mabniyun atau kalimat-kalimat yang mabni. Jadi ya seperti ini, memang harus seperti ini. Jadi i'rabnya seperti ini, al-mubtada'u marfu'un, al-fatah al-mubtada'u wal mubtada'u marfu'un wa alamatuhu alif maksurah wa alif maksurah muqaddaratun alal dhammati. Jadi sebenarnya ini ada dhammahnya, tapi dhammahnya kemana? Dhammahnya muqaddar, atau cuma diperkirakan saja kalau ini dhammah ya, seperti itu. Selanjutnya ini kana Muhammadun na'iman ya. Muhammadun ini kedudukannya adalah sebagai isim kana, dan isim kana itu juga termasuk dalam marfu, dan marfu alamatnya apa? Dilihat dari sini, alamatnya dhammah. Jadi i'rabnya Muhammadun ismu kana wa ismu kana marfu'un wa alamatuhu dhammatun ya. Sama, i'rabnya itu sama seperti tadi, cuma yang membedakan itu kedudukannya. Selanjutnya ini
Inna Muhammadan na'iman. Ya, inna seperti ini. Yang ini kan tidak termasuk rofa, karena sudah kita ketahui kalau rofa itu biasanya tidak ada yang alamatnya fathah. Jadi ini cuma ini naimun. Naimun ini apa kedudukannya? Khobar inna lah. Untuk mengetahui ini rofa atau tidak, harus kita ketahui kedudukannya dulu, ya. Kan kedudukannya sudah ketahui pala, ini khobar inna. Dan khobar inna itu juga termasuk marfu atau rofa. Dan alamatnya apa? Alamatnya kita lihat dari sini, alamatnya dhamma. Jadi i'rabnya naimun khobaru inna wa khobaru inna marfu'un wa alamatuhu dhamma. Ya. Selanjutnya al-majzum atau jazm. Al-majzum ini khusus berlaku untuk fi'il. Jadi tidak ada jazm untuk isim. Ini khusus untuk fi'il. Ya. Apa saja yang menyebabkan jazm itu? Yaitu yang pertama fi'lul mudhari idza sabaqah adawatul jazmi. Fi'il mudhari yang didahului oleh alat-alat jazm. Dan yang kedua al-fi'lul mudhari fi jawabitul. Ya, fi'il mudhari yang disiap ini yang menyebabkan jazm. Nah, dan ini sudah saya bilang tadi kalau jazm itu khusus untuk fi'il. Nah, alamat jazm apa saja, yaitu ada 3 ini alamat jazm. Yang pertama sukun, yang kedua hadfun nun, dan yang ketiga hadfu harfi illah. Nah, kapan saja dan ya perlu diketahui alamat umum atau alamat asli jazm itu sukun. Jadi umum sekali atau hampir semua kalimat yang jazm itu sukun. Tapi tidak ada juga yang hadfun nun juga hadfu harfi illah. Apa saja keadaannya, yaitu sukun itu ketika fi'il mudhari shahih akhir atau fi'il mudhari yang tidak ada huruf ilahnya dan juga bukan termasuk dalam af'alul khamsah. Karena kalau af'alul khamsah cara atau alamat jazmnya itu hadfun nun. Dan kalau harfu ilah alamat harfu ilah itu alamat dari fi'il mudhari mu'tal akhir. Jadi fi'il mudhari yang di akhirnya ada huruf ilah. Kita ke contoh ya. Contohnya ini pertama, lan takro. Lan ini kan termasuk huruf jazm atau alat-alat jazm. Dan ini kan fi'il mudhari shahih akhir. Jadi ini fi'il mudhari shahih akhir itu kedudukannya apa? Majzum. Karena apa kok majzum? Diketahui dari apa? Karena alamatnya sukun, ya. Dan karena didahului oleh adawat jazm. Jadi i'rabnya takra fi'lul mudhari shahih akhir wa fi'lul mudhari'u majzumun wa alamatuhu sukun, karena ini shahih akhir. Selanjutnya lan tadhabu. Lan tadhabu ini aslinya kan kalau tidak ada lannya itu wujudnya tadhabuna jamak untuk mudzakkar salim. Nah, lan tadhabu ini kan juga termasuk, tadhabu ini termasuk dalam af'alul khamsah. Jadi karena didahului lan, af'alul khamsah ini jadi kedudukannya majzum dan alamatnya hadfun nun. Kenapa hadfun nun? Karena af'alul khamsah. Jadi caranya yadhabu af'alul khamsah wa huwa majzumun li'anna sabaqah bi adawatul lan wa alamatuhu hadfun nun. Jadi seperti itu ya cara mengirobkannya.
Selanjutnya ini lan takroi, aslinya ini takroina, takroina aslinya. Maaf ini salah ketik ya, bukan tata tapi takroina. Aslinya takroina karena didahului lan, jadinya ini jazm. Dan takroina itu termasuk dalam af'alul khamsah. Af'alul khamsah karena didahului lan jadinya majzum, dan alamatnya hadfun nun karena af'alul khamsah. Jadi cara mengirobkannya takroi af'alul khamsah al majzumun li anna sabaqah bilan wa alamatuhu hadfun nun li annahu af'alul khamsah. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya adalah majrurun. Majrurun atau jar ini khusus untuk isim. Jadi tidak ada fiil yang kedudukannya majrur atau jar. Nah, kapan saja majrur ini? Nah, ketika al asma'u mudhofun ilaih. Asma atau isimnya mudhofun ilaih. Jadi setelah kan mudhof ilaih ada dua kalimat. Nah, kalimat yang kedua mudhofun ilaihnya, bukan mudhofnya tapi mudhof ilaihnya. Kedua yaitu al asmaul masbuqah bi harfi jar, yang isim yang didahului oleh huruf jar dan atau bi udil majrur. Ya, di sini kan isim semua, tidak ada yang fa'il. Jadi saya bilang tadi seperti tadi itu bahwa jar itu khusus untuk isim. Nah, alamat jar ini ada 3, yaitu kasroh, fathah, dan ya. Nah, kapan saja kalau kasroh, kapan saja kalau fathah, dan kapan saja kalau ya. Nah, di sini. Kalau kasroh itu isim mufrad al-munsorif, jamak taksir al-munsorif, dan jamak mu'annas salim. Dan fathah itu ketika asmaul ladzi la yansorif, dan ya ketika musanna, ketika jamak mudzakkar salim, dan ketika asmaul khamsah. Ya, kita ke contoh. Syati'ul bahri. Nah, syati'ul bahri ini kata atau ini satu kata karena ini mudhof ilaih, idhofah, susunan idhofah. Dan dalam susunan idhofah itu ada mudhof dan mudhofun ilaih. Mudhof yang di depan dan mudhofun ilaih yang di belakang. Kita tidak membahas mudhofnya, tapi kita membahas mudhofun ilaihnya. Al-bahri. Ya. Al-bahri ini kan mudhof ilaih, dan mudhof ilaih itu jar atau majrur. Alamatnya apa? Alamatnya kasroh. Jadi caranya al-bahri mudhofun ilaih wa mudhofun ilaihi majrurun wa alamatuhu kasroh. Ya, seperti itu. Hampir sama semuanya, kalau cara mengirobnya kan hampir sama, tapi kita harus mengetahui kedudukan dari kalimat akhirnya ini. Contoh selanjutnya, bisayyarati, bisayyarah. Sayyarah ini sebenarnya sayyaratu, karena ada bi ini kan huruf adawat jar atau huruf jar, jadinya bisayyarati, sayyaratinya, sayyarahnya jadi majrur. Nah, jadi kan ini karena kenapa kok kasroh? Karena maaf, bisayyarah, jadi cara mengirobnya gini. Bisayyarati asma isim yang didahului huruf jar dan dia majrurun dan alamatnya kasroh. Jadi sama saja ya, sama saja karena ini jarnya didahului oleh isim huruf jar. Contoh selanjutnya, minal muslimina, minal muslimina. Nah, ini kan sebenarnya muslimuna, sebenarnya muslimuna, al muslimuna. Kalau jamak mudzakkar salim kan ini sebenarnya
al-muslimuna. Lah, al-muslimuna itu kan isim yang didahului, kan ini ada min. Jadi kenapa ini jadi jar? Karena ada min, ada huruf jar yang mendahului isim tersebut. Nah, ini jar, ini alamatnya itu ya, jadinya minal muslimi al muslimina al asmaul musbiku biharfid jar wa huwa majrurun wa alamatuhu ya seperti itu cara apa namanya mengi'rabkannya untuk yang jamak seperti ini. Selanjutnya yaitu mansub atau nasab. Hal-hal yang menyebabkan nasab itu ada 13. Satu, yang pertama maf'ul bih, kedua maf'ul mutlak, ketiga maf'ul ajli, keempat maf'ul ma'ah, kelima maf'ul fih, keenam al-hal, ketujuh tamyiz, ke-8 mustasna, ke-9 munada, ke-10 khobaru inna, ke-11 ismu inna, ke-12 isim la nafiyah lil jinsi, dan ke-13 atau wabi lil mansub. Jadi keadaan-keadaan ini adalah yang menyebabkan sebuah isim itu menjadi mansub. Ya, ini mansub atau nasab untuk isim. Nah, alamatnya apa saja? Yaitu fathah, alif, dan kasroh, dan ya alamatnya ada 4. Nah, kapan saja? Nah, sebelum itu mansub atau nasab ini alamat aslinya adalah fathah. Alamat aslinya ini fathah. Nah, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada selain fathah, yaitu ini tadi, 3 ini. Nah, kapan saja ketika fathah, kapan ketika alif, dan kapan kasroh, kapan ya. Ya, berikut. Nah, fathah. Fathah ini ketika isim mufrad dan jamak taksir ya, fathah. Dan alif ketika asmaul khamsah, kasroh ketika jamak muannas salim, dan ya ketika musanna dan jamak mudzakkar salim. Kita ke contoh. Sebelum itu kita ke nasab yang fi'il dulu. Karena nasab ini sama seperti rofa, dia bisa untuk fi'il dan bisa untuk isim. Dan untuk fi'il berlaku untuk nasab ini berlaku untuk fi'il mudhari. Al-fi'il mudhari alladzi yusbaqoh adawatun nasab. Fi'il mudhari yang didahului oleh alat-alat nasab. Alamatnya apa aja? Yaitu ada fathah dan juga hadfun nun. Kapan hadfun nun dan kapan fathah? Yaitu ketika kalau hadfun nun ketika af'alul khamsah, dan fathah ketika fi'il mudhari alladzi lam yattasil akhiruhu syai'un, yang akhirnya tidak tersambung oleh huruf apapun. Sama seperti tadi yang di rofa, dan ini juga sama seperti yang di rofa. Alamat-alamatnya cuma ini karena nasab alamatnya itu fathah. Contoh pertama, aqra'ul qur'ana. Aqra'u ini kan fi'il, jadi fi'il tadi apa? Rofa. Jadi kita tidak usah mengi'rab ini, langsung ke yang al-qur'ana. Al-qur'ana ini kedudukannya apa? Ini maf'ul bih. Kenapa kok maf'ul bih? Karena aqra, apa yang dibaca? Aqra ini membaca. Dan apa yang dibaca? Yang dibaca adalah Quran. Jadi Quran ini maf'ul bih atau objek yang dikenai oleh suatu pekerjaan. Jadinya maf'ul bih itu objek ya. Makanya aqra'ul qur'ana di sini sudah kita ketahui bahwa kedudukannya itu objek, dan objek itu maf'ul bih. Nah, maf'ul bih itu nasab atau mansubun. Alamatnya apa? Alamatnya itu ini fathah, yaitu fathah ini alamatnya ya. Selanjutnya, jadi cara mengi'rabkannya al-qur'ana
maf'ulul bi wa maf'ulu bihi mansubun wa alamatuhu fathatun. Ya, seperti itu. Selanjutnya, contoh selanjutnya, ishtaraitu isrina kurrotan. Nah, kita tidak membahas dua kata yang ini, tapi yang terakhir ini, kurrotan. Ishtaraitu isrina kurrotan. Kurrotan ini kedudukannya sebagai apa? Kenapa kok dia nasab? Kedudukannya sebagai apa? Ya, kurrotan ini kedudukannya sebagai tamyiz atau penekanan. Kan ishtaraitu isrin. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi kata yang satu kata, tapi ditekankan lagi apa yang dibeli. Yang dibeli adalah bola. Jadi ini penekanan pada suatu kalimat. Tamyiz itu penekanan pada suatu kalimat. Nah, tamyiz itu termasuk dalam sesuatu yang menasabkan isim, yaitu mansubun, dan nasabnya itu alamatnya fathah. Jadi cara mengirobkannya kurrotan tamyizun wa tamyizu mansub wa alamatuhu fathah, ya, seperti itu. Contoh selanjutnya, ini pada kana Muhammadun na'iman. Kalau tadi isim kana itu rofa, sekarang khobar kana ini nasab. Nah, sudah kita ketahui kalau aturan kana bahwa kana tarfa'ul isma wa tansibul khobar, kan itu kaidahnya kana. Jadi tansibul khobar, jadi kalau jadi khobarnya kana pasti dia nasab. Nah, di sini kita i'rabkan, yaitu na'iman khobaru kana wa khobaru kana mansubun wa alamatuhu fathatun. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah, inna ini kan kebalikan dari kana. Kalau inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Jadi kalau jadi isimnya inna, sudah pasti dia mansub atau nasab. Jadi cara mengi'rabkannya Muhammadan ismu inna wa ismu inna mansubun wa alamatuhu fathatun. Baik, terima kasih, sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi yang baru belajar bahasa Arab. Semoga ini dapat membantu, dan mohon maaf apabila banyak penjelasan yang terlewatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.